Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pedagogik, yaitu materi konsep penilaian. Penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Secara umum, penilaian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penilaian sumatif dan yang kedua ada penilaian formatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Dilaksanakan setelah sekumpulan program pelajaran selesai diberikan. Hasil dari penilaian sumatif ini digunakan untuk nilai rapor. Nah, lalu bagaimana dengan penilaian formatif? Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau suatu topik. Penilaian formatif ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Jadi ada dua macam penilaian secara umum, yaitu ada sumatif dan formatif. Dalam penilaian ada yang namanya assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Apa itu? Yang pertama ada assessment of learning, yaitu penilaian akhir pembelajaran, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Contohnya ujian nasional, ujian sekolah atau madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif. Lalu ada assessment for learning, yaitu penilaian untuk pembelajaran, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Contoh dari assessment for learning ini ada penugasan, presentasi, proyek, termasuk kuis. Nah, yang terakhir ada yang namanya assessment as learning, yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Assessment as learning ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberikan pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri. Penilaian diri, assessment, self-assessment, dan penilaian antar teman ini merupakan contoh assessment as learning. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam penilaian. Yang pertama yaitu ada SAHI. SAHI ini itu berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Ya, jadi yang pertama ada SAHI ya. Lalu yang kedua ada prinsip penilaian yaitu objektivitas. Nah, objektivitas ini dalam penilaian ini berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas dari penilai. Prinsip yang ketiga ada adil. Dalam penilaian berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender ya. Jadi dalam penilaian ini kita harus adil, tidak membedakan latar belakang, agama, suku, ras, dan lain sebagainya.
Prinsip yang keempat yaitu ada terpadu. Terpadu ini berarti penilai oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Yang kelima ada prinsip terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam ada menyeluruh dan berkesinambungan, itu artinya penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Lalu ada prinsip selanjutnya, prinsip penilaian yang ketujuh, yaitu ada sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Kedelapan, beracuan kriteria. Artinya, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Dan prinsip yang terakhir ada akuntabel, yang artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasil. Penilaian dalam kurikulum 2013 meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal yang perlu disiapkan guru sebelum melakukan penilaian yaitu menetapkan KKM. Nah, dalam menentukan KKM, itu kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu ada kompleksitas materi, intake, dan guru dan daya dukung. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah penilaian sikap. Penilaian sikap yang utama itu bergantung pada observasi oleh guru mata pelajaran dan observasi oleh guru BK. Dan sebagai penunjang ini bisa dilakukan penilaian diri dan antar teman. Observasi oleh guru mata pelajaran dilaksanakan selama proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Dan untuk observasi oleh guru BK dilaksanakan di luar pembelajaran baik secara langsung maupun berdasarkan laporan yang valid. Dan penilaian diri atau antar teman dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam semester. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Ini ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Untuk tes tertulis biasanya itu jenis benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian, dan urean. Untuk tes lisan bisa berupa kuis dan tanya jawab. Untuk penugasan bisa tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah ataupun di luar sekolah. Ada 4 macam dimensi pengetahuan. Yang pertama ada dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada dimensi faktual. Dimensi faktual ini bisa berupa kosakata teknis, simbol-simbol, musik, legenda peta, sumber daya alam pokok, dan bisa hal lainnya. Elemen faktual ini itu adalah elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik untuk mempelajari suatu ilmu atau menyelesaikan masalah di dalamnya. Selanjutnya ada konseptual, yaitu hubungan-hubungan antar elemen dalam struktur besar. Nah, ini contohnya bisa berupa bentuk-bentuk badan usaha, periode waktu geologi, rumus Pythagoras, hukum permintaan dan penawaran, teori evolusi, struktur pemerintahan desa, ataupun hal yang lainnya. Selanjutnya ada dimensi prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu, mempraktekkan metode-metode penelitian. Nah, untuk dimensi prosedural ini biasanya suatu keterampilan keterampilan melukis dengan cat air, algoritma pembagian seluruh bilangan, bisa juga teknik wawancara,
Lalu ada penerapan metode ilmiah dalam pembelajaran dan lainnya lagi. Lalu yang terakhir ada dimensi metakognitif. Ini merupakan kesadaran seseorang telah bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya. Ini biasanya contohnya mengetahui struktur suatu pokok bahasan dalam buku teks, pengetahuan bahwa diri sendiri kuat dalam mengkritisi isai namun lemah dalam menulis isai. Nah, selanjutnya akan kita bahas penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini terdiri dari beberapa hal, ada kinerja atau praktek, ada penilaian proyek, ada penilaian portofolio, ada penilaian produk, dan teknik lainnya. Kalau penilaian kinerja, ini adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Lalu ada penilaian proyek, yaitu kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada penilaian portofolio, yaitu rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada penilaian produk, yaitu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk, teknologi, dan juga seni. Ada langkah-langkah penting dalam perencanaan penilaian. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan penilaian. Yang kedua menentukan bentuk penilaian. Yang ketiga memilih teknik penilaian. Yang keempat menyusun kisi-kisi. Dan selanjutnya menyusun soal. Dan baru kita menyusun pedoman penskoran. Supaya lebih jelas, ada beberapa latihan. Kita coba di nomor 1. Penilaian hasil belajar harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Ada objektif, ada terpadu, ada sistematis, terbuka, akuntabel, menyeluruh, dan berkesinambungan, adil, valid, andal, dan manfaat. Penilaian hasil belajar yang difokuskan pada integrasi antara ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik merupakan bentuk penilaian yang memegang prinsip A. Terpadu, ada B. Adil, ada akuntabel, ada objektif, ada sistematif. Ya, jawabannya adalah terpadu ya. Selanjutnya kita coba latihan lagi di nomor 2. Di nomor 2, penilaian harus sesuai dengan kriteria atau ketentuan sudah ditetapkan atau tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai atau pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak ada kaitannya dengan penilai. Proses penilaian tersebut memperhatikan prinsip penilaian. Ya, di sini penilaian harus sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, jadi jawabannya adalah yang C, objektif. Kita coba di nomor berikutnya, di nomor 3. Untuk mengukur hasil peserta didik dapat digunakan tes bentuk atau tes bentuk uraian. Kedua macam bentuk tes ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Salah satunya kelebihan tes uraian dibandingkan tes objektif adalah yang A mengukur kemampuannya lebih kompleks, yang B tingkat validitas tinggi, yang C informasi hasil tes lebih cepat, D tingkat reliabilitas tinggi, atau E lingkup materi lebih luas. Ya, jawabannya adalah yang A, mengukur kemampuan yang lebih kompleks ya. Jadi kelebihan tes uraian. Yang keempat, di sini contoh bentuk penilaian yang terkait dengan assessment for learning. Dalam pembelajaran adalah, kalau assessment for learning, ya ini berarti penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, pertanyaan atau kuis selama pembelajaran. Kalau yang lain ini di akhir pembelajaran,
Ini adalah assessment of learning ya. Jadi kalau yang for learning selama pembelajaran itu yang tepat adalah yang A. Next, di nomor selanjutnya, penilaian hasil belajar dapat dilakukan berdasarkan atas acuan patokan. Analisis penilaian pada acuan patokan bertujuan A. Mendapatkan informasi berkaitan dengan diagnosis kesulitan belajar, yang B. Menentukan posisi kemampuan peserta didik dibandingkan dengan teman, yang C. Mendeskripsikan data hasil belajar, yang D. Menentukan sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi, yang E. Mengetahui posisi nilai. Yang tepat jawabannya adalah jawaban yang tepat adalah yang D ya. Menentukan sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi hasil belajar.